STY, fisik pemain timnas Indonesia selevel Korea. Juru taktik timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyebut kekuatan fisik pemain timnas Indonesia sejajar dengan pemain Korea Selatan, tetapi belum selevel soal mentalitas. Itu diungkapkan Shin setelah menghadiri Hall of Fame K-League di Jeonju, Selasa 2 Mei pagi. Shin menilai fisik pemain Indonesia bisa dan sanggup ditempa seperti pemain Korea Selatan. Ada kemiripan kondisi fisik pemain timnas Indonesia dan Korea Selatan, tetapi lolos ke Piala Dunia adalah hal lain, ucap Shin Tae-yong. Pelatih 53 tahun tersebut juga mengaku sempat frustasi saat Indonesia gagal menggelar Piala Dunia U20 2023. Kondisi sosial dan politik di Indonesia membuat ajang tersebut terpaksa diberikan ke Argentina. Kendati demikian, Shin tidak patah semangat. Mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengaku akan tetap di Indonesia untuk mempromosikan Liga Korea Selatan di ASEAN. Shin mengatakan tugasnya di timnas Indonesia memang tak mudah. Perihal utama yang disebut Shin sangat mengganggu adalah mentalitas pemain Indonesia yang belum setara dengan Korea. Untuk pemain Indonesia memiliki kondisi fisik yang mirip dengan Korea, namun perlu ditekankan bahwa berada di Piala Dunia sebanyak 10 kali adalah bagian dari mental. Ucapnya menegaskan, tugas terdekat Shin Tae-yong di timnas Indonesia adalah berjuang lolos ke Piala Asia U23 2024, lolos Olimpiade, lolos kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tampil di Piala Asia 2023. Lebih lanjut, PSSI masih berutang mengumumkan lawan untuk FIFA Matchday Juni, cuma Palestina yang dipastikan melawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal melakoni 2 pertandingan FIFA Matchday pada bulan Juni, tetapi PSSI belum merilis calon lawan. Timnas Indonesia hanya dipastikan menghadapi Palestina pada 14 Juni dan belum mengetahui satu lawan lainnya. Demi kebutuhan variasi lawan dan menambah pengalaman pemain Indonesia, PSSI semestinya tidak memaksa Palestina bermain 2 kali. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan tim Garuda akan rutin melakoni pertandingan FIFA Matchday pada era kepemimpinannya. Di masa lalu, timnas Indonesia memang hanya bertanding di FIFA Matchday saat ada kompetisi dan jarang mengusahakan bertanding sendiri. FIFA Matchday di Juni 2023 ini yang bertanding itu tetap timnas Indonesia senior. Nanti saya akan umumkan secara resmi jika memang sudah fix jadwal pertandingannya. Namun yang pasti, kami membutuhkan 2 pertandingan, ucap Erick Thohir. Saat ini PSSI hanya mengumumkan Palestina peringkat 93 FIFA sebagai calon lawan timnas Indonesia pada 14 Juni. Laga tersebut sebelumnya dijadikan sebagai agenda serangan balik PSSI setelah dikritik akibat mengizinkan Israel di Piala Dunia U20 2023. Nyatanya kritik tersebut terlalu besar sehingga FIFA memutuskan Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia. Kembali ke Palestina, Muhammad Rashid dan kawan-kawan berpotensi dipaksa PSSI untuk 2 kali melawan Indonesia jika melihat tren belakangan. PSSI memiliki riwayat meminta tim lawan untuk bermain 2 kali, ketimbang mengundang tim lain untuk menguji pasukan Shin Tae-yong. Hal itu terlihat dari Timor Leste, Curaçao, hingga Burundi yang berjumpa 2 kali dengan Indonesia pada jeda internasional yang sama. PSSI diharapkan tak mengulangi langkah tersebut pada bulan depan, demi kebutuhan Indonesia menjelang Piala Asia 2023. Sejumlah tim pesaing telah mendapatkan 2 lawan seperti Malaysia yang akan melawan Kepulauan Solomon dan Yaman. Adapun Shin Tae-yong sedang memasuki 8 bulan terakhir sebagai pelatih timnas Indonesia, mengingat kontraknya habis pada Desember nanti. Gol Ruet Marcelino Ferdinand gemparkan Amerika Serikat. Marcelino Ferdinand mencetak gol perdana bagi timnas U22 Indonesia saat melawan Myanmar pada laga kedua penyisihan grup SEA Games Grup A SEA Games 2023 melawan Myanmar di National Olympic Phnom Penh Stadium, Kamboja, Kamis 4 Mei 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berawal dari umpan tendangan bebas dari Witan Sulaiman, bola sempat disapu oleh pemain Myanmar. Sempat terjadi kemelut sebelum bola menuju posisi Marcelino. Dari luar kotak penalti, tendangan Marcelino langsung menghujam gawang Myanmar. Di sisi lain, Indra Syafri dan Bima Sakti kompak bersyukur merayakan gol Marcelino Ferdinand di laga timnas Indonesia U22 versus Myanmar. Sekedar diketahui, timnas Indonesia U22 bersua Myanmar di laga lanjutan grup A SEA Games 2023 yang berlangsung di Stadion Olimpik Kamis 4 Mei 2023 sore waktu Indonesia Barat. Setelah melihat gol tersebut, pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri langsung sujud syukur.
Indra Syafri kompak sujud syukur ditemani sang asisten yang juga berstatus pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti. Usai unggul 1-0, Timnas Indonesia U22 tidak mengendurkan serangan. Serangan demi serangan tetap dilancarkan pemain Timnas Indonesia U22. Lebih lanjut, gol spektakuler Marcelino membuat jurnalis media Amerika Serikat ESPN, yakni Gabriel Tan takjub lihat aksi Marcelino Ferdinand. Bahkan, jurnalis kenamaan media barat itu memprediksi wonderkid KMS Gideonzi tersebut akan jadi bintang di SEA Games 2023. Sebelumnya, nama gelandang Timnas Indonesia U22 Marcelino Ferdinand memang masih hangat diperbincangkan hingga saat ini. Hal itu tak lepas dari aksi wonderkid 18 tahun tersebut yang tampil gemilang dalam kemenangan Timnas Indonesia U22 atas Filipina dengan skor 3-0 pada laga pembuka grup A SEA Games 2023. Marcelino Ferdinand sukses memecahkan kebuntuan Timnas Indonesia U22 dengan membobol gawang Filipina pada menit ke-45+1. Padahal sebelumnya Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U22 masih kesulitan untuk mencetak gol jelang babak pertama berakhir. Siapa sangka Marcelino Ferdinand akhirnya membuka keran gol Timnas Indonesia U22 usai menerima asis manis dari Rio Fahmi. Berkat golnya itu, jurnalis ESPN Gabriel Tan mengaku kagum dengan aksi eks Persebaya Surabaya itu. Pasalnya Marcelino Ferdinand dianggap berperan besar dalam kemenangan Timnas Indonesia U22 atas Filipina. Fakta bahwa Indonesia dapat memanggil bakat luar biasa seperti Marcelino yang telah membuat kejutan sejak dia muncul sebagai pemain berusia 16 tahun dan sudah pindah ke Belgia bersama Denze. Tulis Gabriel Tan dalam salah satu laporannya di ESPN. Di babak pertama ketika Indonesia kurang dalam penyerangan, Marcelino menjadi jantung dari serangan yang menjanjikan. Bahkan ketika pemain lainnya sudah senior seperti Witan dan Arhan, kesulitan berkembang, tambah Gabriel Tan. Selain itu, Gabriel Tan juga mengklaim Marcelino Ferdinand memiliki peran besar untuk Timnas Indonesia senior, meski usianya masih muda, sehingga ia memprediksi Marcelino Ferdinand akan bersinar di SEA Games 2023 ini. Dia sudah membuat dampak di level senior di Piala AFF tahun lalu, dengan risiko menumpuk tekanan yang tidak perlu di pundak mudanya. Pemain itu harus mendominasi di level SEA Games, ujar Gabriel Tan. Sebagai informasi, selain gol Marcelino Ferdinand, 2 gol tambahan skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U22 ke gawang Filipina, dicetak oleh Irfan Jauhari menit 89 dan Muhammad Fajar Fatur Rahman menit 90+1. Selanjutnya, Marcelino Ferdinand DKK akan kembali beraksi melawan Myanmar U22 pada laga kedua grup A SEA Games 2023 pada Kamis 4 Mei 2023.